Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, yang dipegang teguh oleh umat Islam sebagai pedoman dan pegangan hidup umat manusia. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur karena untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW. Al-Quran turun dalam kurun waktu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, di mana di dalamnya banyak sekali isi kandungan Al-Quran yang dapat dijadikan pedoman dan pegangan hidup umat manusia. Di antaranya berisi tentang akidah atau tauhid, ibadah, akhlak, hukum sejarah atau kisah-kisah para nabi, peringatan, dan ilmu pengetahuan teknologi serta sains. Para ulama berpendapat bahwa lebih dari sepertiga dari Al-Quran Al-Karim merupakan kisah, dan itu adalah sejarah sebelum Rasulullah SAW. Kisah memiliki peran yang sangat besar dalam umat Nabi Muhammad SAW. Allah menurunkan kisah di setiap keadaan yang berbeda-beda, dan tujuan penyampaian kisah-kisah oleh Allah dalam firman-Nya sudah tentu agar manusia menjadikan pembelajaran atau ibrah dan hikmah serta peringatan bagi manusia. Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu dari sisi kami suatu peringatan Al-Quran. Quran Surat Thaha ayat 99. Di antara kisah yang bisa kita ambil hikmahnya adalah kisah tentang Nabi Lut dan kaum Sodom. Namun sebelum itu silakan like, share, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info menarik lainnya dari channel ini. Ibnu Katsir dalam kitab Qasas Al-Anbiya menjelaskan bahwa Lut alaihissalam merupakan anak dari saudara Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Haran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Nabi Lut melalui Ibrahim ke kota Sodom, ibu kota negeri Garzagar. Nabi Lut diutus ke sana untuk menyuruh penduduknya yang kala itu termasuk orang-orang paling keji dan kafir agar bertaubat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Sodom terkenal sangat keji, melakukan kemungkaran di mana saja, gemar merampok, menindas yang lemah, bahkan mereka melakukan perbuatan yang sangat kotor dan belum pernah dilakukan oleh penduduk di bumi sebelumnya, yaitu saling menyukai sesama jenis. Kepada Lut kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik, dan kami memasukkannya Nabi Lut ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang-orang yang saleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 74-75. Kedatangan Nabi Lut untuk memberi peringatan kepada mereka dan mengajak agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka menolak. Nabi Lut juga mengajak mereka meninggalkan kebiasaannya itu. Justru membuat kaum Sodom semakin menjadi-jadi dengan kesesatan dan kemungkaran mereka. Nabi Lut memerintahkan untuk berhubungan dengan istri mereka, tetapi tidak membuahkan hasil baik. Mereka mengabaikannya dengan jawaban yang diabadikan dalam Al-Quran. Mereka menjawab, "Wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 167. Penduduk Sodom malah mengusirnya. Bahkan mereka menantang Nabi Lut untuk mendatangkan azab dan siksa sangat pedih bagi mereka. Pantaskah kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang benar." Quran Surat Al-Ankabut ayat 29. Pada ayat ini diterangkan bahwa kaum Nabi Lut senang melampiaskan syahwatnya kepada sesama pria. Kebiasaan ini jelas bertentangan dengan tujuan kebutuhan biologis manusia biasa. Nafsu seksual yang normal bagi pria adalah melampiaskan nafsu syahwatnya kepada wanita. Selain itu,
Penduduk Sodom juga dikisahkan gemar melakukan perampokan dan pembunuhan di jalan yang dilalui oleh kafilah yang membawa barang dagangan. Para kafilah itu dibunuh dan dirampas barang-barang mereka. Di samping itu, perkataan dan perbuatan penduduk kota Sodom di tempat-tempat perkumpulan juga sangat menjijikan, merusak sendi-sendi akhlak dan moral. Diriwayatkan dari Ummu Hani binti Abu Thalib yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang arti ayat, 'Kamu mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu'?" Quran Surat Al-Ankabut ayat 29. Kemungkaran apa yang mereka lakukan itu? Nabi Muhammad SAW menjelaskan, mereka senang mengejek orang yang lewat di jalan dan menghinanya. Riwayat Al-Hakim. Atas segala peringatan dan seluruh ajakan Nabi Lut kepada kaum Sodom untuk bertaubat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi semua yang dilakukan Nabi Lut dipandang remeh dan tidak pernah didengar oleh kaum Sodom. Nabi Lut pun mengancam mereka bahwa Allah akan menurunkan azab kalau mereka tidak juga mau mengubah kelakuannya yang sangat keji itu. Kaum Sodom malah menantang Allah. Kaum Sodom menantang agar Nabi Lut mohon kepada Tuhan supaya diturunkan siksaan yang dijanjikan itu sekarang juga. Kaum Sodom juga mengusir Nabi Lut dari negeri mereka. Sebab tak ada gunanya orang-orang suci seperti Nabi Lut tinggal bersama mereka. Allah menjelaskan, jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya, dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci." Quran Surat Al-A'raf ayat 82. Ibnu Katsir menjelaskan, kaum Sodom tidak berpaling dari perbuatan yang melampaui batas itu, dan mereka tetap dalam kesesatannya. Maka kemudian Nabi Lut menyampaikan betapa bencinya dia terhadap perbuatan melampaui batas yang dilakukan oleh kaum yang bernama Sodom itu. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 168. Dia, Lut, berkata, "Aku sungguh benci kepada perbuatanmu." Ketika itulah Nabi Lut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan perlindungan kepada dirinya dan keluarganya dari perbuatan kaum Sodom. Ya Tuhanku, selamatkanlah, berdoa aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 169. Maka Allah menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya, sebagaimana diabadikan dalam Surat Asy-Syu'ara ayat 170. Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua. Keluarga Nabi Lut diselamatkan kecuali istri Nabi Lut. Hal itu sebagaimana termaktub dalam ayat 171 Surat Asy-Syu'ara. Kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Doa Nabi Lut pun diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengirim utusan mulia dari kalangan malaikat. Mereka menyerupai pria tampan rupawan. Sebelum menuju kediaman Nabi Lut, para utusan ini pergi terlebih dahulu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelahnya, rombongan malaikat meninggalkan rumah Nabi Ibrahim alaihissalam dan langsung menuju negeri Sodom untuk menghampiri kediaman Nabi Lut alaihissalam. Para malaikat bertamu saat matahari terbenam. Nabi Lut khawatir jika tamunya tidak bisa ia jamu dengan baik. Tidak ada yang mengetahui kedatangan tamu itu, kecuali anggota keluarga Nabi Lut alaihissalam sendiri. Kemudian, keluarlah istri Nabi Lut untuk memberitahu kaumnya itu, bahwa di rumahnya ada beberapa lelaki yang ketampanannya belum pernah dilihat siapapun. Mendengar itu, bergegaslah laki-laki kaum Sodom mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut melarang mereka untuk masuk rumahnya. Akan tetapi, mereka tetap mendesak dengan berusaha mendobrak pintu rumah. Nabi Lut alaihissalam mencegah dan menasihati mereka dari sisi pintu lain.
Kemudian sebagaimana dalam surat Hud ayat 81. Mereka para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah beserta keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Quran Surat Hud ayat 81. Ada ahli tafsir yang menerangkan, malaikat Jibril keluar rumah untuk menemui umat Nabi Lut dan segera memukul wajah mereka dengan kepakan sayapnya. Hingga ada yang mengatakan bahwa mata mereka menjadi buta. Dan akhirnya mereka pulang dengan meraba dinding sambil mengancam Nabi Lut alaihissalam akan membalas dendam. Rombongan malaikat yang datang menyampaikan dua perintah kepada Nabi Lut alaihissalam. Ia dan keluarganya diperintahkan untuk pergi meninggalkan kaum dan negeri Sodom itu pada akhir malam sekitar waktu subuh. Perintah kedua, supaya orang-orang yang Nabi Lut bawa jangan sampai tertinggal dan menoleh ke belakang. Kemudian dikatakan kepada Nabi Lut untuk berjalan di belakang keluarga dan pengikutnya agar menjadi pelindung bagi mereka. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecualikan istri Nabi Lut agar ia tak dibawa serta ketika meninggalkan negerinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengirim azabnya kepada kaum Sodom menjelang waktu subuh, sesudah Nabi Lut mengajak keluarganya keluar dari wilayah tersebut. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikannya negeri kaum Lut, dan kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Batu-batu itu diberi tanda dari sisi Tuhanmu. Siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. Demikianlah akhir hidup masyarakat Sodom, karena tidak mau mendengarkan dan mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Kehidupan mereka berakhir dengan tragis. Tempat tinggal yang mereka huni dan tempat kini Allah abadikan berupa laut dengan kadar garam yang sangat tinggi dan pekat, sehingga tidak ditemukan satu makhluk hidup pun di dalamnya. Laut inilah yang dunia kenal sekarang dengan sebutan Laut Mati. Dahulunya merupakan Danau Lut. Pelajaran dari kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Homoseksualitas sebagai kejahatan tercela. Homoseksualitas adalah bentuk penyimpangan eksistensial yang kehadirannya tidak dapat ditoleransi. Salah satu kejahatan yang paling tercela. Ia menghina perintah-perintah agama, melawan hukum alam, dan yang pasti melanggar fitrah, sifat manusia. Karakternya sedemikian rupa sehingga mengarah pada serangkaian kejahatan lain yang sama mengerikannya. Tipu daya setan. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Surat Al-A'raf ayat 16-17. Iblis bersumpah bahwa dia tidak akan berhenti untuk menipu dan menyesatkan manusia. Beberapa strategi iblis yang paling dapat diterapkan adalah tipu, muslihat, kecerdikan, dan tipu daya. Kaum Nabi Lut juga menyerah pada tipu daya setan dan kelemahan jiwa mereka sendiri. Mereka membiarkan diri mereka dibutakan dan dilumpuhkan dan ditipu untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya.
Semoga kita terhindar dari godaan, tipu daya setan yang terkutuk, dan juga sifat mementingkan kepuasan agar tidak mendapati akhir hidup yang kelam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.